motivasi itu nggak boleh yang duniawi ya, tapi harus dari Tuhan. Kita tuh we cannot serve two masters. Jadi kita nggak boleh serve apa yang duniawi dan juga serve Tuhan at the same time. Karena kalau kita nge-serve two masters, pasti ujung-ujungnya ada satu yang kita benci, ada satu yang kita sangat sukai. Jadi dulu aku gitu, emang targetnya nyampe 100.000 nih followers. Nah, tapi pas udah nyampe, hampa tiba-tiba. Nah, itu yang ngebuat tiba-tiba jadi males-malesan. Jadi akhirnya sempet tuh stop 2 bulan. Aku nggak mau lagi kayaknya ngejalanin musik, ya pengen ngejalanin yang AI inilah. Nama aku Dev Henok Leong, aku sekarang umur 21 ya. Jadi aku udah mulai belajar piano tuh dari umur 5. Awal-awal dipaksa, tapi lama-lama suka. Yang bener-bener bikin aku suka banget tuh pas umur 11. Jadi umur 11 kan aku emang rutin juga ke gereja tiap minggu, ikut paduan suara. Nah jadi ada figur ini namanya Pak Aloy, nah dia tuh choir leader lah. Dia tuh nanya, mau nggak belajar piano sama aku? Nah, papa mama aku setuju-setuju aja. Jadi akhirnya dari situ ngeles piano worship. Kan biasa orang les piano klasik, tapi yang ini les piano worship jarang-jarang kan sebenarnya ya. Jadi emang dari dulu dibelajarinnya tuh untuk pelayanan. Nah makanya diberi kesempatan juga sama Tuhan sama lewat Pak Aloy untuk bisa mulai pelayanan tuh di umur 13. Jadi di kebaktian umum, kebaktian remaja udah mulai pelayanan. Aku pas dulu SMA, aku tuh sekalian ambil diploma dari London College of Music. Aku ambil di jazz piano. Aku tuh dulu kan kuliahnya ambil AI lah. Aku pun sebenarnya nggak terlalu suka AI sebenarnya. Jadi makanya di masa senggang aku, ya aku mikir, sebenarnya aku tuh pengen jadi apa sih gitu loh. Dan akhirnya aku pikir-pikir, sebenarnya aku suka musik dan aku lumayan ya kredibel untuk mengajari musik. Makanya dari situ mulai ngonten shorts dulu awal-awal. Jadi short form dulu, ngonten apa kayak ngejar-ngejar tren, ngajarin orang tutorial piano yang aku pun kredibel jadi jazz, pop sama worship, aku ngajarin itu. Ya sampai akhirnya ternyata Tuhan beri berkat, growing juga ternyata. Menurut aku salah satu kesalahan terbesar konten kreator ya biasanya yang mulai itu adalah mereka tuh ngejar followers biasanya. Terus kalau udah kena target jadi udah gak ada motivasi lagi. Jadi dulu aku gitu, emang targetnya nyampe 100.000 nih followers. Nah tapi pas udah nyampe hampa tiba-tiba. Itu yang ngebuat tiba-tiba jadi males-malesan. Jadi akhirnya sempet tuh stop 2 bulan. Itu yang aku belajar bahwa sebenarnya motivasi itu nggak boleh yang duniawi ya, tapi harus dari Tuhan. Karena menurut aku pas aku benar-benar fokusnya sebenarnya goals hidup aku tuh apa sih? Ujung-ujungnya buat Tuhan ya. Karena kan di Alkitab juga dibilang kita tuh we cannot serve two masters. Jadi kita nggak boleh serve apa yang duniawi dan juga serve Tuhan at the same time. Karena kalau kita nge-serve two masters pasti ujung-ujungnya ada satu yang kita benci, ada satu yang kita sangat sukai. Jadi dari situ ya aku nge-reflect back. Ternyata ya aku buat konten ini ya salah satunya buat Tuhan juga. Padahal udah sempet 2 bulan tuh berhenti tuh emang. Aku nggak mau lagi kayaknya ngejalanin musik, ya pengen ngejalanin yang AI inilah. Tapi ternyata pas dipikir-pikir akhirnya tergerak lagi. Mungkin pas saat itu aku nggak sadar, itu Tuhan yang menggerakkan. Apa Dev yang membuat Dev ketika show tampil di YouTube, Dev itu nggak takut menunjukkan identitas Kristennya Dev? Bahkan lagu-lagunya ada lagu-lagu worship ya. Apa tuh yang memotivasi Dev? Aku hidup di keluarga yang sangat Kristiani. Jadi emang aku punya privilege itu bahwa aku tuh dari kecil tuh udah diberikan pemahaman-pemahaman tentang Alkitab, tentang Tuhan yang sangat dalam. Jadi aku pun kebetulan juga nggak pernah meragukan yang namanya Tuhan itu ada atau kekristenan itu aku nggak pernah ragukan. Menurut aku yang sekarang jarang itu tuh adalah being authentic ya. Jadi banyak sekali orang tuh yang mungkin menutup kekristenan mereka untuk mendapat audiens lebih massal. Dan itu ya values mereka. Tapi values aku adalah sebenarnya orang tuh malah lebih suka konten yang otentik. Konten yang sebenarnya kita menjadi diri kita sendiri. Aku nggak pernah tuh mikir mengekspresikan kekristenanku sebagai hal yang malah merugikan aku. Enggak, malah aku selalu merasa ya ini adalah diriku. Dan malah sama Tuhan diberikan berkat-berkat lebih banyak lagi. Contohnya, sekarang kan aku bikin sekolah musik ya. Kebanyakan murid aku nih, 70-80% lebih, itu yang pengen belajar worship loh. Mungkin emang Tuhan tuh pengen pakai aku untuk menyebarkan edukasi worship piano. Karena menurut aku nggak banyak orang yang mengajari cara bisa main piano worship jadi bagus. Jadi cara strategi pelayanan yang bagus, pakai chord-chord apa, atau cara mainnya gimana kalau genre ini, genre itu. Jadi I think sampai sekarang ya Tuhan tuh memakai aku lah untuk bisa menyebarkan edukasi. Jadi bukan entertainment, jadi bukan yang bikin cover-cover piano worship bagus, tapi di edukasinya. Terus aku ketemu pacar aku yang aku pun juga berharap ingin menjadi istri aku di masa depan. Itu datangnya dari mana? Dari aku bikin konten tentang Tuhan Yesus, tentang piano worship.
aku pun merasa oh malah hidup aku tuh sangat berubah karena aku nge-introduce Tuhan Yesus ke audiens aku. Aku benar-benar merasakan Tuhan tuh hadir di musik itu tuh pas aku pelayanan pertama di kebaktian umum. Nah itu tuh aku pelayanan pertama untuk ngisi choirnya. Jadi kurnya ini kan kur-kur yang orang dewasa, remaja. Jadi kan the stakes are very high, nggak boleh salah nih. Tapi pas aku mainin itu tuh benar-benar it feels very natural dan aku merasa very heartwarming. Dari sejak itu sampai sekarang aku rutin tuh tiap bulan pasti minimal sekali pelayanan. Karena aku pun tahu, oh emang pelayanan itu salah satu hal yang juga memberikan purpose ke hidup aku sih. Kita tuh lagi hidup di masa dimana musik itu tuh bener-bener kita tuh bebas gimana caranya kita bisa berkarir di sini. Musik tuh bisa kita edukator, performer, content creator. Jadi I think ini tuh the perfect time dimana kita tuh bisa berkarir di industri-industri kreatif. Mungkin kalau dulu agak susah, tapi kalau sekarang tuh zaman udah bener-bener berubah banget. Jadi menurut aku, nah itu yang menurut aku juga banyak orang yang mungkin belum terbukakan. Bahwa ini kan masa yang sudah diberikan oleh Tuhan nih. Masa dimana, oh internet udah besar, sosial media di mana-mana. Kita tuh harus pinter-pinteran. Gimana caranya kita bisa menggunakan ini untuk menyebarkan misi kita. Yang calling kita itu apa? Yang bisa give back to God dan lain-lain. Dan aku ketemunya itu di ngonten. Kita harus benar-benar refleksi ya, sebenarnya apa sih yang bukan yang kita suka doang, tapi yang kita jago juga. Karena kan pasti ada sesuatu yang kita mempunyai skill yang lebih jago dibanding orang lain. Walaupun sedikit, tapi ada pasti yang lebih jago. Contohnya lebih jago ngomong, atau lebih jago gambar, atau contohnya lebih jago mungkin makan. Nah, kan bisa dikontenin kan, mukbang contohnya. Jadi apalagi di masa modern ini ya, I think kita tuh dibebaskan untuk bisa menilik karir apapun. Yang penting kita harus jago di situ. Dan juga kita suka di situ, dan juga gimana cara kita bisa give back to God. Self-doubt tuh pasti banyak. Jadi kayak contohnya aku yang sempat pas berhenti 2 bulan konten itu, aku juga sempat magang di company AI. Yang benar-benar gak ada hubungannya sekali sama musik di dunia trading. Jadi benar-benar self-doubt itu ada. Tapi ya yang aku selalu ingat adalah, kan tiap malam aku berdoa, tiap malam juga baca Alkitab. Jadi dari situ aku selalu mengevaluasi lah, sebenarnya Tuhan tuh pengen bawa aku kemana. Aku nggak tahu nih sampai sekarang nanti Tuhan tuh bawa aku kemana, aku nggak tahu. Karena kan kita nggak ada yang tahu masa depan apa, tapi Tuhan yang tahu. Jadi aku sih cuma memberikan diri aku biar Tuhan yang bawa aku lah kemana gitu. Aku dari dulu suka banget yang namanya Amazing Grace. Salah satu lagu yang sangat impactful ke aku, karena itu tuh maknanya adalah, oh kita tuh harus selalu bersyukur sama Tuhan, kita harus nggak boleh lupa sama Tuhan. Dan Amazing Grace itu lagu yang cukup populer juga ya. Jadi aku selalu jadikan itu sebagai contoh untuk aku ngajarin anak-anak biasanya. Anak-anak atau orang dewasa yang pengen belajar worship, aku selalu contohin Amazing Grace. Karena itu lagu yang menurut aku sangat indah sih. Jadikan Tuhan sebagai penuntunmu dalam mengejar passion ini. Karena yang tadi aku sempat bilang ya, aku pas awal-awal dulu ngonten tuh ngejarnya followers. Pas udah sampai titik itu, aku berasa hampa. Itu menurut aku goals yang duniawi tuh. Goals yang duniawi itu contohnya apa? Kita mengejar keuangan. Kita harus omset segini. Atau contohnya kalau kita mungkin kalau kuliah, kita harus nilainya segini. Nanti pas aku lulus kuliah, aku pengen gaji segini, karirnya begini, tek. Tapi mungkin pas teman-teman bikin goals itu tuh, teman-teman tuh nggak memasukkan unsur, oh di mana aku bisa give back to God. Jadi I think itu yang paling penting. Gimana caranya biar Tuhan tuh yang menjadi sentrisnya. Seperti yang tadi aku bilang di ayat, kita tuh nggak bisa serve two masters. Kita cuma bisa milih antara uang atau Tuhan. Kita cuma bisa milih nilai atau Tuhan. Dan yang aku lihat sih, dan pengalaman aku ya, apapun yang duniawi itu ujung-ujungnya nggak pernah baik ya. Jadi that's why sejak itu sih aku selalu berpikir, oh gimana caranya aku bisa give back to God, dan apa sih yang Tuhan pengen aku lakukan.